Mengenali tanda-tanda akhir hayat, 5 indikator utama setahun sebelum meninggal. Halo sahabat Cahaya Buddha dimanapun Anda berada. Pelajari tanda-tanda halus yang menunjukkan bahwa seorang lansia mungkin mendekati tahap akhir kehidupannya. Temukan cara memberikan perawatan yang lebih baik, menghargai momen-momen yang bermakna, dan memastikan kenyamanan dan martabat di hari-hari terakhir mereka. Mengenali tanda-tanda tahap akhir kehidupan. Panduan bagi keluarga. Apakah seseorang yang Anda kasihi mulai menunjukkan perubahan yang samar, namun mengkhawatirkan selama setahun terakhir? Banyak orang berasumsi bahwa kematian di usia tua terjadi secara tiba-tiba. Tetapi pada kenyataannya, tubuh seringkali mengirimkan peringatan diam-diam berbulan-bulan, terkadang bahkan setahun, sebelum kehidupan mencapai tahap akhirnya. Masalahnya, kebanyakan orang tidak menyadari tanda-tanda ini karena awalnya tampak remeh. Baru kemudian, setelah melihat ke belakang, keluarga menyadari bahwa petunjuknya sudah ada sejak lama. Saat itu, sudah terlambat untuk bersiap, sudah terlambat untuk membuat kenangan terakhir itu berarti. Dalam video Cahaya Buddha ini, kita akan membahas 5 tanda utama yang sering muncul setahun sebelum orang lanjut usia meninggal dunia. Beberapa di antaranya mungkin merupakan hal-hal yang Anda perhatikan, tetapi Anda abaikan sebagai penuaan biasa. Yang lainnya mungkin merupakan perubahan yang tampak kecil, tetapi sebenarnya menandakan penurunan tubuh secara bertahap. Mengenali tanda-tanda ini sejak dini memberi Anda kesempatan untuk memberikan perawatan yang lebih baik, menghargai momen-momen yang bermakna, dan yang terpenting, memastikan bahwa tahap akhir kehidupan orang yang Anda cintai dipenuhi dengan kenyamanan, martabat, dan kedamaian. Penurunan berat badan yang signifikan. Memahami penurunan berat badan sebagai tanda. Salah satu tanda paling awal dan paling jelas bahwa seseorang mungkin mendekati tahun terakhir hidupnya adalah penurunan berat badan yang tidak disengaja. Awalnya, hal itu mungkin tampak tidak ketara. Ikat pinggang yang tiba-tiba perlu dikencangkan, pakaian yang tampak lebih longgar, atau nafsu makan yang dulunya besar kini mulai memudar. Banyak keluarga menganggapnya sebagai bagian dari proses penuaan. Namun, menurunkan berat badan tanpa usaha jarang menjadi tanda yang baik dan seringkali menunjukkan bahwa tubuh tidak lagi menyerap nutrisi secara efisien. Penyebab berat badan turun di tahun terakhir. Penuaan secara alami menyebabkan hilangnya sebagian otot, tetapi penyusutan otot yang cepat merupakan tanda bahwa ada masalah yang lebih serius. Tubuh mungkin kesulitan mencerna makanan dengan baik atau memproses protein secara efektif, yang menyebabkan berkurangnya massa otot. Hilangnya kekuatan ini tidak hanya membuat gerakan menjadi lebih sulit, tetapi juga meningkatkan risiko terjatuh, melemahkan sistem kekebalan tubuh, dan membuat orang tersebut rentan terhadap infeksi. Perubahan nafsu makan seringkali menyertai penurunan berat badan ini. Banyak orang lanjut usia tidak lagi merasa lapar seperti dulu. Indera perasa mereka memudar, makanan tidak lagi terasa nikmat, dan mereka mungkin mulai melewatkan waktu makan, atau makan dalam porsi yang jauh lebih kecil. Perubahan ini bersifat fisiologis. Tubuh, yang merasakan bahwa ia mulai mati, tidak lagi memberi sinyal kepada otak untuk mencari makanan sesering sebelumnya. Kondisi dasar dan manajemen berat badan. Penurunan berat badan juga merupakan gejala umum penyakit kronis seperti kanker, gagal jantung, dan penyakit ginjal, yang semuanya dapat mulai berkembang jauh sebelum gejala yang lebih jelas muncul. Bahkan kondisi seperti depresi atau penurunan kognitif dapat menyebabkan berkurangnya nafsu makan, yang menyebabkan kondisi memburuk di mana tubuh tidak menerima cukup bahan bakar untuk mempertahankan dirinya sendiri. Keluarga mungkin mencoba mendorong orang yang mereka cintai untuk makan lebih banyak dengan menawarkan makanan favorit atau melengkapi makanan dengan minuman protein. Namun, jika berat badan terus turun meskipun telah melakukan berbagai upaya ini, penting untuk menyadari bahwa masalahnya bukan hanya pada pola makan, tetapi pada tubuh yang sedang mempersiapkan diri untuk transisi yang lebih dalam. Daripada memaksakan makan dalam jumlah besar, berfokus pada kenyamanan, makanan yang mudah dimakan, dan hidrasi dapat membuat perbedaan yang lebih besar dalam menjaga kualitas hidup.
Jika Anda melihat penurunan berat badan yang signifikan pada orang tua tercinta, terutama jika mereka makan lebih sedikit, merasa lebih lemah, atau kesulitan untuk tetap aktif, penting untuk memerhatikannya. Ini bukan hanya tentang penampilan fisik, ini tentang tubuh yang mengirimkan pesan. Memahami pesan itu sekarang dapat membantu Anda mempersiapkan diri menghadapi masa depan dengan kejelasan, kasih sayang, dan kemampuan untuk membuat setiap momen yang tersisa menjadi bermakna. Kelelahan dan kelemahan ekstrim, tanda-tanda kelelahan berat. Salah satu perubahan yang paling terlihat pada tahun menjelang akhir hidup adalah kelelahan yang mendalam dan terus-menerus yang tidak hilang dengan istirahat. Rasa lelah ini bukan sekedar sedikit setelah seharian beraktivitas, melainkan kelelahan yang amat sangat, yang membuat tugas-tugas sederhana pun terasa sangat berat. Bangun dari tempat tidur menjadi tantangan, berjalan melintasi ruangan membutuhkan usaha, dan aktivitas yang dulunya terasa rutin, seperti memasak, berpakaian, atau bahkan mengobrol, mulai terasa sangat melelahkan. Konservasi energi tubuh. Kelelahan ekstrem ini merupakan tanda bahwa tubuh menyimpan energi yang tersisa. Saat fungsi organ mulai melambat, tubuh memprioritaskan apa yang paling penting. Jantung tidak memompa dengan efisien, sirkulasi melemah, dan otot tidak mendapatkan kadar oksigen yang sama seperti sebelumnya. Inilah sebabnya mengapa banyak lansia di bulan-bulan terakhir hidupnya merasa lemah, tidak stabil, dan tidak mampu mempertahankan tingkat aktivitas yang sama seperti sebelumnya. Dampak emosional kelelahan. Mungkin bagian yang paling menyedihkan dari proses ini adalah dampak emosional dari kelelahan. Banyak lansia yang dulunya bangga dengan kemandirian mereka mulai merasa frustrasi atau bahkan malu karena mereka tidak dapat melakukan apa yang biasa mereka lakukan. Mereka mungkin menarik diri dari percakapan, menghindari interaksi sosial, atau berhenti melakukan hobi, bukan karena mereka tidak peduli, tetapi karena mereka tidak punya energi. Hal ini dapat menyebabkan siklus isolasi, di mana mereka berhenti mencoba sama sekali, yang hanya mempercepat kemunduran. Bagi keluarga, melihat orang terkasih berubah dari aktif dan bersemangat menjadi kelelahan dan menarik diri bisa jadi menyakitkan. Mudah untuk berasumsi bahwa mereka hanya malas atau mereka perlu berusaha keras. Namun kenyataannya, memaksakan aktivitas tidak akan membantu. Yang terpenting adalah memahami batasan mereka, membiarkan mereka beristirahat saat dibutuhkan, dan membuat hari-hari mereka yang tersisa senyaman mungkin. Jika Anda melihat orang terkasih mengalami kelelahan yang sangat dan terus-menerus yang tidak kunjung membaik setelah istirahat, anggaplah itu sebagai tanda bahwa tubuh mereka sedang mengalami perubahan besar. Inilah saatnya untuk menghargai percakapan, menciptakan momen damai, dan mendukung mereka tanpa ekspektasi. Pada akhirnya, yang terpenting bukanlah seberapa banyak yang dapat mereka lakukan, tetapi bahwa mereka merasa dicintai, dipahami, dan tenang. Meningkatnya kebingungan atau penarikan kognitif, penurunan kognitif. Saat seseorang mendekati tahap akhir kehidupan, salah satu perubahan yang paling mencolok dapat dilihat dari cara mereka berpikir, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan orang lain. Anda mungkin memperhatikan bahwa seseorang yang dulunya cerdas dan tekun, mulai lebih sering melupakan sesuatu, kesulitan mengikuti percakapan, atau tampak bingung di tempat-tempat yang sudah dikenalnya. Mereka mungkin mengulang-ulang perkataan mereka, lupa nama, atau lupa waktu, meskipun mereka tidak pernah mengalami masalah ingatan sebelumnya. Perubahan kognitif yang halus ini dapat terjadi beberapa bulan atau bahkan setahun penuh sebelum kematian. Penurunan fungsi otak. Ini bukan sekedar kelupaan sehari-hari. Otak, seperti organ lainnya, membutuhkan aliran oksigen dan nutrisi yang stabil agar berfungsi dengan baik. Saat sirkulasi melemah dan pasokan oksigen ke otak berkurang, fungsi kognitif mulai menurun. Orang tersebut mungkin menjadi mudah bingung, kesulitan membuat keputusan, atau kesulitan mengenali orang dan tempat yang telah mereka kenal selama bertahun-tahun. Dalam beberapa kasus, mereka bahkan mungkin mengalami saat-saat singkat sadar yang diikuti oleh episode kebingungan tiba-tiba, hampir seolah-olah pikiran mereka memudar dan menghilang. Penarikan emosional. Tanda umum lainnya adalah penarikan diri secara emosional.
seseorang yang mendekati akhir hayatnya seringkali kehilangan minat dalam interaksi sosial. Anda mungkin memperhatikan mereka berbicara lebih sedikit, kurang terlibat, atau menghabiskan waktu lama hanya untuk duduk diam. Bukan berarti mereka tidak peduli dengan orang yang mereka cintai, melainkan otak mereka tidak lagi memproses emosi dan keterlibatan dengan cara yang sama. Percakapan menjadi melelahkan, lingkungan yang bising terasa membebani, dan akhirnya, banyak lansia menarik diri ke dunia mereka sendiri. Perubahan suasana hati dan perilaku. Anda mungkin juga melihat perubahan dalam suasana hati dan perilaku. Beberapa orang menjadi lebih mudah tersinggung, cemas, atau mudah frustrasi. Yang lain tampak luar biasa tenang, tidak peduli, atau acuh tak acuh terhadap hal-hal yang dulu penting bagi mereka. Ini bukan sekedar perubahan kepribadian. Ini seringkali merupakan hasil dari otak yang menyesuaikan diri dengan penurunan tubuh. Saat fungsi kognitif melambat, emosi menjadi lebih sulit diungkapkan, dan orang tersebut mungkin berhenti bereaksi terhadap situasi seperti sebelumnya. Bagi anggota keluarga, tahap ini bisa sangat sulit. Melihat orang yang dicintai kehilangan kontak dengan kenyataan, atau menjauh secara emosional, bisa terasa seperti kehilangan mereka sebelum mereka benar-benar pergi. Penting untuk diingat bahwa ini bukanlah sesuatu yang dapat mereka kendalikan. Daripada mencoba mengajak mereka kembali berbicara, hal terbaik yang dapat Anda lakukan adalah menemui mereka di tempat mereka berada. Bicaralah dengan lembut, tawarkan kepastian, dan pahami bahwa meskipun mereka tidak selalu merespons, mereka tetap dapat merasakan kehadiran Anda. Jika orang yang Anda kasihi menjadi lebih pelupa, lebih bingung, atau kurang terlibat, jangan abaikan. Ini seringkali merupakan tanda-tanda awal bahwa tubuh dan pikiran sedang mempersiapkan diri untuk transisi terakhir. Inilah saatnya untuk bersabar, menghargai saat-saat tenang, dan fokus untuk menciptakan lingkungan yang terasa aman, akrab, dan damai. Bahkan ketika kata-kata memudar, cinta dan kenyamanan masih dapat dirasakan. Infeksi sering terjadi dan penyembuhan lambat. Sistem kekebalan tubuh yang melemah. Saat tubuh mulai melemah, salah satu tanda fisik yang paling jelas adalah sistem kekebalan tubuh yang melemah. Anda mungkin memperhatikan bahwa seseorang yang sebelumnya jarang sakit kini, tampaknya terserang setiap pilek, flu, atau infeksi ringan yang terjadi. Penyakit yang dulunya ringan kini membutuhkan waktu lebih lama untuk pulih, dan luka sederhana seperti luka kecil atau memar sembuh dengan kecepatan yang jauh lebih lambat. Perubahan ini tidak terjadi secara acak. Ini adalah tanda bahwa tubuh tidak lagi mampu mempertahankan atau memperbaiki dirinya sendiri seperti sebelumnya. Infeksi berulang. Salah satu masalah terbesar adalah infeksi berulang, pneumonia, infeksi saluran kemih, ISK, infeksi kulit, dan bahkan infeksi mulut menjadi lebih umum seiring melemahnya sistem kekebalan tubuh. Banyak keluarga berasumsi bahwa ini hanyalah penyakit yang terisolasi, tetapi ketika penyakit ini mulai terjadi secara sering atau membutuhkan waktu lama untuk sembuh, seringkali itu merupakan tanda bahwa tubuh kehilangan kemampuannya untuk melawan. Bahkan antibiotik, yang dulu bekerja dengan cepat, mungkin tampak kurang efektif. Orang tersebut mungkin memerlukan pengobatan yang lebih kuat, masa pemulihan yang lebih lama, atau beberapa putaran pengobatan untuk infeksi yang dulunya ringan. Hal ini terjadi karena saat sirkulasi melambat dan fungsi organ menurun, tubuh tidak merespons pengobatan dengan baik. Luka kronis. Masalah lain yang sering terabaikan adalah luka kronis. Jika Anda melihat goresan kecil, luka lebam, atau memar tidak sembuh dengan baik atau terus terbuka kembali, itu bisa berarti sirkulasi darah terganggu. Aliran darah yang buruk berarti oksigen dan nutrisi tidak mencapai kulit dan jaringan secara efisien, sehingga penyembuhan jauh lebih lambat dari biasanya. Luka tekan, terutama bagi mereka yang kurang bergerak, menjadi risiko serius dan dapat menyebabkan infeksi berbahaya jika tidak ditangani dengan hati-hati. Yang lebih memprihatinkan adalah bahwa infeksi pada tahun terakhir kehidupan seringkali tidak terlihat seperti yang kita harapkan. Alih-alih demam tinggi, orang lanjut usia mungkin tampak lebih lelah dari biasanya, lebih bingung, atau kurang bersemangat makan. Faktanya, bagi orang lanjut usia,
Penurunan kewaspadaan mental yang tiba-tiba seringkali merupakan tanda peringatan pertama adanya infeksi, bahkan sebelum gejala lain muncul. Inilah sebabnya mengapa mengenali perubahan ini sejak dini dapat membuat perbedaan dalam seberapa banyak kenyamanan dan dukungan yang mereka terima di tahap akhir kehidupan mereka. Perawatan dan kenyamanan. Bagi keluarga, melihat orang terkasih mengalami infeksi berulang dapat membuat frustrasi dan memilukan. Sangat menggoda untuk memaksakan perawatan agresif. Berharap satu putaran antibiotik lagi atau satu kali rawat inap lagi akan memperbaiki masalah. Namun pada titik tertentu, fokus seringkali bergeser dari penyembuhan menjadi menenangkan. Memastikan mereka tetap terhidrasi, menjaga kulit mereka bersih dan lembab, dan meminimalkan stres pada tubuh dapat lebih bermanfaat bagi kesejahteraan mereka daripada putaran pengobatan lain yang hanya memperpanjang penderitaan. Perubahan besar dalam pernapasan atau sirkulasi. Pola pernapasan. Salah satu tanda paling jelas bahwa tubuh sedang mempersiapkan diri untuk tahap akhir adalah perubahan nyata dalam pola pernapasan dan sirkulasi. Anda mungkin memperhatikan bahwa orang yang Anda kasihi bernapas lebih lambat atau lebih pendek dari sebelumnya. Kadang-kadang mereka mungkin berhenti sejenak di antara napas, atau napas mereka mungkin menjadi tidak teratur, menjadi lebih cepat, dan kemudian melambat secara tak terduga. Beberapa orang mengalami pola pernapasan yang lembut dan berirama yang disebut pernapasan Cheney-Stokes, di mana pernapasan berganti-ganti antara napas dalam dan cepat dan jeda yang panjang. Masalah sirkulasi. Tanda umum lainnya adalah sirkulasi darah yang melemah. Anda mungkin memperhatikan bahwa tangan, kaki, atau bahkan hidung dan telinga mereka mulai terasa dingin saat disentuh. Kulit mungkin tampak pucat, kebiruan, atau berbintik-bintik, terutama di sekitar jari tangan dan kaki. Hal ini terjadi karena tubuh memprioritaskan aliran darah ke organ vital, sehingga mengurangi sirkulasi ke ekstremitas. Ini merupakan indikasi yang jelas bahwa jantung tidak memompa sekuat sebelumnya. Sesak napas. Beberapa orang juga mengalami sesak napas yang lebih parah, bahkan dengan gerakan yang minimal. Duduk, berbicara, atau mengubah posisi dapat menyebabkan mereka merasa kehabisan napas. Anda mungkin memperhatikan mereka bernapas melalui mulut lebih sering, atau mereka mungkin tiba-tiba perlu berhenti dan mengatur napas saat berbicara. Jika mereka dulu dapat berjalan melintasi ruangan dengan mudah, tetapi sekarang kesulitan melakukannya, fungsi paru-paru mereka mungkin menurun. Dalam beberapa kasus, penumpukan cairan di paru-paru dapat membuat pernapasan menjadi lebih sulit. Hal ini dapat menyebabkan batuk terus-menerus, suara gemericik, atau bahkan perasaan sesak di dada. Tindakan yang menenangkan. Bagi anggota keluarga, melihat perubahan ini bisa menakutkan. Wajar saja jika ingin membantu, mendorong mereka untuk bernapas lebih dalam, atau khawatir bahwa sesuatu yang mendesak sedang terjadi. Namun, dalam banyak kasus, ini hanyalah cara alami tubuh untuk memperlambat. Mungkin tidak selalu ada cara untuk membalikkan perubahan ini, tetapi ada cara untuk membuat mereka lebih nyaman. Menjaga ruangan tetap sejuk, menggunakan pelembab udara, atau menawarkan sedikit air dapat membantu meredakan ketidaknyamanan. Dalam beberapa kasus, pengobatan atau terapi oksigen dapat memberikan kelegaan, tetapi fokusnya bergeser ke arah kenyamanan daripada mencoba memperbaiki masalah. Jika Anda melihat tanda-tanda ini, perubahan pernapasan, tangan dan kaki dingin, atau warna kebiruan pada kulit, perhatikanlah. Ini seringkali merupakan indikator bahwa tubuh sedang menyimpan energi dan sirkulasi melambat. Inilah saatnya untuk hadir, menawarkan kepastian, dan menciptakan lingkungan yang damai di mana mereka merasa aman dan tenang. Saat kita sampai di akhir video ini, luangkan waktu sejenak untuk merenungkan apa yang telah kita bahas. Penurunan berat badan yang signifikan, kelelahan ekstrim, penurunan kognitif, infeksi yang sering terjadi, dan perubahan besar dalam pernapasan dan sirkulasi. Kelima tanda ini sering muncul pada tahun menjelang meninggalnya orang lanjut usia. Mungkin tidak semuanya terjadi sekaligus, dan mungkin tidak selalu terlihat jelas pada awalnya. Tetapi ketika Anda mulai menyadarinya, itu adalah tanda bahwa tubuh sedang mempersiapkan transisi terakhirnya.
Bagi banyak keluarga, perubahan ini sulit diterima. Wajar saja jika kita ingin melawannya, untuk mendorong orang terkasih agar makan lebih banyak, bergerak lebih banyak, atau melawan rasa lelah. Namun terkadang, hal terbaik yang dapat kita lakukan adalah mendengarkan apa yang dikatakan tubuh mereka. Alih-alih berfokus untuk mencoba membalikan keadaan yang tak terelakkan, kita dapat berfokus untuk membuat waktu yang tersisa bagi mereka senyaman, dan sebermakna mungkin. Memahami tanda-tanda ini bukan berarti takut mati, tetapi bersiap untuk menghadapinya. Jika Anda mengenali perubahan ini sejak dini, Anda dapat memberikan perawatan yang lebih baik, membuat keputusan penting sebelumnya, dan memastikan bahwa bulan-bulan terakhir orang yang Anda cintai dipenuhi dengan cinta dan martabat. Inilah saatnya untuk menghargai momen-momen, berbagi cerita, dan memberitahu mereka bahwa mereka dihargai dan tidak sendirian. Jika Anda memperhatikan tanda-tanda ini pada seseorang yang dekat dengan Anda, tarik napas dalam-dalam dan ingatlah, Anda tidak sendirian dalam perjalanan ini. Banyak keluarga telah melalui jalan ini sebelumnya, dan meskipun tidak pernah mudah, mengetahui apa yang diharapkan dapat membantu Anda menemukan kekuatan, kesabaran, dan kedamaian. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton video Cahaya Buddha ini. Perjalanan Anda penuh tantangan, tetapi melalui pengertian dan kasih sayang, Anda dapat membuat tahap akhir kehidupan orang yang Anda cintai menjadi pengalaman yang indah dan bermartabat.